Hai gengs, sebentar lagi Hengki bakalan wawancara Mas Upi Guapa yang mengerjakan video klip dari Kala Cinta Menggoda yang 11 hari bukan merajai ya, maksudnya masih bertahan di trending YouTube. Keren banget sih. Kita mau gali ya, gimana suka dukanya, keringetnya, air matanya untuk pengerjaan video klip yang super jenius ini. So, jangan kemana-mana ya. Oke, kalau gitu lanjut lagi deh Mas soal Kala Cinta Menggoda Mas. Sebelum aku banyak tanya lagi, ini ide si video klip yang jenius ini datangnya dari mana sih Mas? Kok sampai kepikiran loh? Aku tahu kan Lukmannya di mana, Davidnya di mana, Arielnya di mana. Terus jadinya, wow, 11 hari masih bertahan di trending YouTube loh. Jarang-jarang kalau aku perhatikan trending YouTube tuh bisa bertahan selama itu. Kasih tahu dong idenya dong Mas. Ya, alhamdulillah lah. Idenya, mungkin gimana ya? Kalau orang nanya ide dari mana, nggak ada istilah dari buku apa, dari toko mana kan enggak kan? Maksud gue gitu. Ini kan proses panjang. Jadi ini tuh semua tuh proses, di mana proses itu kalau misalnya ada yang nggak kejadian ya mungkin nggak sampai sini gitu. Makanya gue bilang kolaborasi. Awalnya banget Bu Acin udah minta gue untuk bikin klipnya Noah. Bukan lagu yang ini, lagu yang lain. Yang sama BCL. Gue udah bikin konsep, udah jadi konsepnya, meeting, udah tinggal eksekusi, nunggu jadwal, ada pandemi ini, kita PSBB, nggak boleh syuting. Ya udah, sementara waktu, sempet gue bikinin video lirik ke Geisha, bikin animasi, ya, ngerjain sesuatu yang mungkin aja dilakuin. Nah, tapi gue tuh sama-sama kayak, aduh ini Noah harus jadi nih, gitu. Terus, Bu Acin juga bilang, Pi, ini kira-kira gimana nih? Maksudnya, apa yang bisa dilakuin lah dengan situasi seperti ini? Karena kebutuhannya kan pasti ada kan. Ya udah Bu, saya pikir-pikir nih konsepnya, gue bilang gitu. Cuman gue tuh dari awal emang udah bilang, maksudnya, gue nggak mau lah, maksudnya, kalau udah bikin sesuatu, kalau emang mau dikerjain, ya pengennya something new aja gitu. Nggak mau jadi cuman klip sempalan. Ngerti nggak lo? Maksudnya masa-masa pandemi ini kan dapat diingat di masa depan sebagai sesuatu yang positif atau negatif gitu. Nah, gue tuh nggak mau mendramatisir keadaan yang negatif gitu. Dengan bikin klip, ini klipnya sengsara bikinnya di rumah gitu. Ngerti nggak lo sih? Iya. Pengennya kayak jadi monumen, memori, orang inget kita pernah lo ngalamin itu in positive way gitu loh. Oke. Betul. Ngerti nggak sih? Nah, dari situ akhirnya gue nyari ide, maksudnya teknik yang gue pakai sebenarnya teknik yang sebelumnya sering gue pakai, cuman emang outputnya visualnya beda. Itu namanya kan 3D tracking. Gue sering pakai lah buat klip-klip yang musik kan juga sering. Iya. Green screen atau apa. Cuman emang kayak Cinta Bukan Dusta juga gue pakai teknik kayak gitu sebenarnya. Tapi aplikasi outputnya bentuk visualnya beda. Ada yang jadi apa, ada green screen jadi apa. Nah, kenapa akhirnya teknik itu yang gue pilih? Karena ya gue kalau nyari ide itu biasanya ngutak-ngatik software, bongkar-bongkar After Effects apa. Kayak soalnya gini loh, di kepala gue jawabannya ada di teknologi. Jawaban dari konsep yang belum ketemu ini ada di teknologi, karena jelas kita nggak bisa syuting, jelas kita nggak bisa ketemu, jelas kita nggak bisa pakai lighting. Iya. Solusinya tinggal teknologi kan, tapi teknologinya yang mana dan untuk bikin apa kan gitu. Nah, di saat yang bersamaan, gue tuh kayak lagi, gimana ya, lu juga mungkin ngalamin, lu kan orang kantoran ceritanya kan. Iya. Gini loh, gue tuh merasa di saat kemarin itu pandemi di lockdown, mungkin banyak orang mengeluh gitu, tapi entah kenapa gue kok berasanya bahagia gitu. Gue gak tau kenapa. Kayak seniman itu kan butuh momen kerja, apa output, tapi juga kadang-kadang butuh contemplating, butuh merenung. Nah, gue tuh kelamaan kerja, terlalu sibuk sama pekerjaan, jadi gue udah lupa nih kapan terakhir kali gue tuh mengosongkan waktu gue sama keluarga, masak sama anak gue, sama istri gue merenung kalau malam, ngerti gak lo? Mengisi jiwa gitu loh. Nah, tiba-tiba kan dipaksa kita nggak ngapa-ngapain nih. Terus gue mikir, ini aneh ya, situasi di mana itu bencana dunia, nggak hanya Indonesia gitu, bencana dunia, perekonomian hancur, kita dipaksa di rumah, tapi di luar segala macam aspek logis yang negatif itu, gue secara manusia kok bahagia gitu loh. Secara batin kok gue tenang ya gitu, ngerti gak lo? Kayak,
duit nggak punya tapi tenang gitu. Ngerti kalau gitu kayak, nah itu adalah kejujuran gue dalam menyikapi masa sekarang ini, masa pandemi ini. Dan gue inget ini gitu, gue inget rasa ini gitu loh. Gue nggak mau 10 tahun lagi, gue inget masa-masa pandemi ini sebagai musibah. Gue mau inget rasanya, Pi, lu tuh pernah tenang hidup lu banget. Gitu loh, ngerti gak lo? Lu ngerti gak maksud gue kan? Nah, ngerti. akhirnya, iya. Jadi gue tuh kayak pengen spread positif aja gitu loh. Dan gue yakin Noah pun adalah seniman yang punya kedalaman yang sama dengan gue. Betul. Jadi mereka open, pasti mereka akan terbuka. Nah terus ya udah gue akhirnya berpikir, oke, jadi secara visual adalah gue mau bikin namanya tuh konsepnya tuh ini loh, dualisme persepsi. Lo lihat gambar, ada dua persepsi. Lo di penjara tapi lo bebas gitu loh. Lo sempit tapi luas gitu. Ngerti gak? Jadi kayak karena itu yang dialamin kita semua. Lo di penjara nih, tapi lo bebas gitu loh. Maksudnya pikiran gue bebas, gue di penjara di rumah. Mereka syuting di rumah, tapi hasilnya kenapa harus di penjara juga? Hasilnya harus bebas juga dong. Jadi kayak karya gue harus merepresentasikan perasaan itu dong. Berkaryanya di penjara, tapi hasilnya bebas dong, suka-suka gue gitu. Gue bisa bikin apapun, kenapa harus lagi-lagi bikin kayak gini? Jadi, dan gue yakin seniman pasti begitu. Gue lihat Boril ya, selama pandemi itu dia kan sering WhatsApp gue. Dia nanya-nanya soal kamera lah, dia bikin robot Gundam tuh video dia tuh. Keren banget, parah. Gue liat, Bor, lu mah gini nggak perlu, lu sih nggak butuh gue gitu. Maksud gue yakin kalau nggak di lockdown dia juga nggak bakal bisa belajar secepat itu gitu, ngerti nggak lo? Iya. Kayak gue yakin semua orang sebenarnya, even dia sadar apa nggak sadar, di masa kita di penjara kita tuh bebas saat itu. Jadi gue tuh mau itu yang orang lihat gitu loh. Ya udah akhirnya ketemulah konsep itu yang di kotak-kotak. Kenapa kotak-kotak? Kenapa bukan green screen misalnya? Nah, kenapa tuh, Mas? Karena gue mau orang lihat itu di rumah. Kalau green screen, apa bedanya di rumah sama di studio gitu? Iya. Gue mau nggak make upan, udah apa adanya aja udah gitu loh. Betul. Maksudnya nggak perlu, bukan sebuah karya yang kelihatan dibuat dengan produksi yang well prepared gitu, yang biasanya emang di hari itu kita nggak bisa well prepared, kita emang apa adanya, itu yang mau gua capture gitu loh. Jadi kalau ada orang bisa bilang itu tuh Boril bisa mukanya gelap terangnya atau make up kurang bagus, ya nggak apa-apa, maksudnya emang pengennya ya apa ada aja. Gue motong aja tuh kadang-kadang miring-miring, leher gue potong karena biar kesannya ya lu di penjara, tapi film itu tentang kebebasan gitu loh, ngerti nggak? Ya gitulah kurang lebih, Heng. Mungkin agak ribet gue ngejelasin. Enggak, gue ngerti banget, jenius banget, parah. No wonder lah ya, akhirnya Noah mengiyakan konsep seperti ini, karena kita tahu lah, Mas Upi juga tahu, kalau anak-anak Noah tuh gak pengen sesuatu yang flat ya, makanya Noah tuh banyak hal-hal baru, terobosan. Kayak baru-baru ini, video klipnya super keren kayak gitu. Kemarin konser Nenofest, bikin pakai backscreen, ada pemandangannya itu beda banget dari bintang tamu. Oh iya, cuma gini loh, maksud gini, eksplorasi gue tidak akan sejauh itu pun kalau tidak dipancing sama musik mereka, sama lagu mereka. Jadi maksudnya gimana ya, gue gak bisa bilang ini karya gue sendirian. Kalau misalnya hari itu bukan Noah gitu, misalnya gue ngerjain siapa gitu ya, mungkin cara gue berpikir pun tidak akan seperti itu, karena itu bukan cara berpikir produk yang lain, ngerti gak lo? Iya. Karena itu Noah, gue tahu nih kedalamannya Noah seperti ini, puisinya Noah seperti ini. Iya. Jadi gue sebagai saudara juga menempatkan pola berpikir seperti halnya gue membayangkan lagunya Noah. Makanya gue bilang ini pure kolaborasi. Gue nggak bisa bilang bahwa all credit goes on me gitu loh. Thank you kalau mereka misalnya merasa kontribusi gue besar. Tapi tetap buat gue ini masalah konsep yang kebetulan tepat di momen yang tepat bersama band yang tepat, lagu yang tepat gitu loh. Maksud gue, semua faktor tuh pasti punya peran yang sama besarnya gitu. Nggak hanya bisa dibilang karena editingnya ya, nggak juga. Jadi gampang kok editingnya gitu. Nggak karena itu juga sebenarnya gitu. Artinya juga karena chemistry juga ya, Mas Upi kenal mereka, terus Noah juga kenal Mas Upi, jadi saling bertukar pikiran lah dalam pengerjaannya, sehingga hasilnya super jenius. Begitu ya, Mas ya?
Ya, seperti itu kurang lebih betul. Mas mau nanya dong, dari video Ya, klip Noah yang Mas kerjain, ini si Kala Cinta Menggoda lebih mudah atau hmm? rumit? Eh, dibilang rumit, sebenarnya setiap kasus itu pasti punya kerumitannya masing-masing. Enggak sih, gue sih nggak rumit ah. Kalau buat gue, nggak tahu kalau gue mencoba mengingat ya. Yang paling rumit itu dulu malah yang tak lagi sama tuh, yang bikin miniatur, Oh iya bikinnya iya iya. sebulan tuh, bikin apa? Terus Tak lagi sama ya sama yang Chesley Islan itu ya Mas modelnya ya? itu sama Chelsea, iya sama Chelsea Islan. Itu rumit banget, syuting 2 kali. Pokoknya prosesnya sangat A to Z-nya rumit. Yang itu ke udara bagiku capek gue syutingnya. Ngambil gambar lari sana lari sini men. ini gue kata ya mungkin. Mungkin kalau di situasi yang tidak seperti ini akan jadi konsep yang akan sulit diperjuangkan gitu karena Oke. nggak ada lincinya. Tapi Hmm. ini karena emang situasinya kayak gini, terus rumitnya paling sebatas ya ini teknis sih, Iya ya, betul. cara ngedit seperti itu sebenarnya punya banyak resiko kegagalan tracking, Itu resiko dia. gitu loh. Nah iya itu lumayan teknik yang tidak rumit sebenarnya tapi punya tingkat kegagalan yang cukup tinggi sebenarnya. Dan karena ada deadline, gue agak paniknya di saat mulai ngedit, gue tahu udah harus kirim kapan. Itu Mbak Dian nelfonin gue sampai nggak enak banget gue. Di Uber. Gue tahu harus dikirim kapan, sedangkan secara teknik ini bukan bukan gue mengerjakan abis itu step 1, 2, 3, 4, boleh gitu. Kadang-kadang di step 3 karena ada kegagalan, gue balik, ini lo kayak gue nggak bisa prediksi apakah besok atau lusa bakal jadi karena terlalu banyak area-area yang beresiko di tahapan editingnya gitu loh. Iya. Itu aja sih yang paling gue panik banget tuh. Untuk kan ya siang malam ngerjain, Mbak Dian WhatsApp gue, aduh nih gitu. Sorry Mbak Dian ya, tapi Iya, iya, iya. pengen memberikan yang terbaik kok. Cuman ya wajar lah maklum gitu. Mas Supi, ini ngobrolin Ya. soal storyline. Karena kan kita tahu Hmm. bahwa lagu Noah ini dikemas dengan berbeda, lebih mellow. Nah, aku mau Ya. nanya nih, sebenarnya ending dari storyline-nya ini, si perempuan Hmm. itu nerima cintanya si cowoknya atau gimana sih? Karena gue lihat di akhir tuh ketemu kayak pelukan. Terus ada kembang api gitu kan. Gue mengidentifikasinya, oh ini sesuatu yang bahagia nih. Kembang api yang gemerlap gitu. Jadi kayak pasti diterima nih. Kalau cerita aslinya gimana sih Mas menurut lo sebagai pembuat? Kalau ya, kalau lagunya kan sebenarnya tidak dijelaskan ya. Maksud gue, Iya, ya. tapi kan lagu itu yang gue tangkap adalah gue boleh dong cinta sama lu walaupun gue punya kekasih, walaupun punya kekasih gitu kan. Jadi tentang kebebasan mengutarakan rasa cinta atau kebebasan itu. Nah justru itu dia di saat tadi gue bilang itu gue kasih konsep ini terus ganti lagu kan akhirnya bukan lagu yang pertama. Gue merasa bahwa lagunya kok pas ya. Lagunya cocok sama perasaan gue terhadap masa pandemi gitu. Karena sama ya, kalau kita punya pacar, kita suka sama orang lain, artinya apa? Kita merasa cinta sama dia, wah berkelana, mainnya secara main ya. Tapi fisik kita apa? Terikat sama pacar kita kan? Ya enggak? Gue ya lo. Kita di penjara nih, kita punya hubungan sama orang nih, ngerti gak lo? Tapi secara pikir, aku mencintai ibu kan sama aja. Maksud gue, ternyata lagu ini berbicara rasa yang sama dengan cara gue menyikapi masa pandemi gitu. Di penjara, tapi bebas gitu loh. Ngerti gak lo? Jadi ini Aduh, kita bicara emang udah nyambung aja udah gitu. iya nyambung Makanya banget visual, ya. iya. Makanya di visual gue tuh kan, gue nggak perlu ngegambarin pacarnya Ariel siapa pacarnya si Widi kasih apa karena buat gue nggak penting. Dengan mereka berhubungan di PI Mall, tapi PI Mall-nya sepi, mereka aja jadi ditempel di situ, aja kan udah menggambarkan orang bisa mikir gini, oh ini mungkin mereka berhayal nih pacaran di mall karena mereka nggak bisa ngelakuin itu karena mereka punya pacar masing-masing. Boleh-boleh aja pikir kayak gitu, sah-sah aja ya nggak sih? Oh ini mungkin bentuk hayalannya mereka nih karena mereka tidak bisa kayak gitu misalnya bisa aja. Tapi kalau dibilang itu kenyataan ya bisa-bisa aja. Maksud gue semua interpretasi itu nggak salah gitu. Karena emang ini tuh sebuah karya yang jatuhnya tuh ya puitis ya. Lu bisa punya 2, 3 interpretasi dan
nggak apa-apa, lu sah-sah aja. Gitu. Keren banget, bener-bener nyambung banget ya. Makanya. Ya gitulah. Yeah. Well gengs, itu tadi bincang-bincang Hengki sama Mas Upi gua Pak. Merinding gua ya. Pengalamannya untuk mengerjakan video klip, iklan, itu bukan waktu yang sebentar ya. Tapi orangnya nggak pelit ilmu. Kalau kalian cek di Instagramnya nih ya, banyak banget kegiatan-kegiatan berbagi ilmu ya, yang bisa kamu ikutin. Kedua, orangnya positif banget men. Tadi tentang persaingan, dia nggak terlalu khawatir, rezeki udah ada yang ngatur. Gue setuju sih. Maksudnya kalau misalnya orang-orang nggak mau tampil beda, ya udah kamu keluar aja. Maksudnya nyerah aja. Justru di tengah banyak saingan kita semakin kreatif, gengs. Gitu. Jadi buat kalian yang juga mungkin sama kayak Hengki pengen mulai jadi YouTuber pemula, jangan patah semangat ya, maju terus. Oke, thank you banget buat kalian udah nyimak. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai habis, nggak nge-skip. Thank you, gengs. Jangan lupa komen juga kalau misalnya kalian punya masukan, misalnya pengen wawancarain artis siapa, atau pengen punya ide konten Hengki yang bagaimana, boleh banget komen di bawah ya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Adios.